Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab kita telah masuk dalam Kejadian pasal 27. Di sini mengisahkan Ishak yang sudah tua dan ingin memberikan berkat kesulungan kepada Esau. Kemudian Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak daging kesukaannya. Lalu Esau pergi berburu. Kemudian Ribka mendengar hal itu dan menyuruh Yakub untuk pergi ke Ishak dengan menyamar sebagai Esau dan memberikan makanan bagi Ishak. Singkat cerita, Ishak pun memberkati Yakub. Kemudian saat Esau pulang membawa buruan dan memasaknya, lalu memberikannya kepada Ishak untuk diberkati. Namun ternyata Esau mengetahui bahwa Yakub telah mengambil berkat kesulungan itu. Ada hal penting yang sedang Tuhan ingin ajarkan bagi bangsa Israel juga bagi kita, yaitu berkaitan dengan ketetapan Tuhan pasti akan terlaksana. Bagi bangsa Israel, Tuhan sedang mengajarkan untuk menghargai dan tidak menyia-nyiakan kesulungan mereka, dan pemilihan Allah itu oleh kehendak Allah sendiri tanpa intervensi dari manapun juga. Jika kita melihat kisah yang terjadi pada Esau, ini merupakan akibat atau merupakan konsekuensi dari dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dapat kita lihat dalam pasal 25 ayat 33 dan 34. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi kesalahan di sini jelas merupakan akibat dari Esau yang telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Selain itu juga kita dapat melihat bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa Yakub yang akan menerima berkat kesulungan. Di dalam pasal 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Tuhan jelas telah menetapkan bahwa yang muda yaitu Yakub akan menjadi tuan atas yang tua yaitu Esau. Tuhan berbicara kepada Ribka soal ketetapan ini tidak diketahui oleh Ishak. Itu sebabnya Ishak tidak tahu menahu mengenai firman Tuhan ini dan mengenai bahwa yang muda yang akan mendapat berkat ilahi. Itu sebabnya dalam pasal 27 menunjukkan bahwa kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan itulah yang terjadi ketika Ishak berkata dalam pasal 27 ayat 37, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Inilah ketetapan Tuhan yang telah dinyatakan sejak Yakub dan Esau dalam kandungan. Allah telah berketetapan bahwa Yakublah yang akan mendapat berkat ilahi. Nah, itu sebabnya bangsa Israel diajar untuk melihat bahwa ketetapan Tuhan akan terlaksana meskipun dengan cara yang tidak biasa. Bagi kita orang percaya, kita pun harus yakin bahwa ketetapan Tuhan atas hidup kita akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan harus kita pahami juga, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui cara-cara yang tidak biasa. Cara yang bahkan menurut kita tidak mungkin. Coba kita perhatikan perkembangan dunia sejak dahulu kala, di mana ada peperangan, ada pertikaian, ada konflik. Semua yang terjadi, semua peristiwa itu, bencana alam, wabah, semua itu ada hikmah yang baik yang bisa kita petik dari setiap peristiwa. Dan kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada untuk menjadi orang yang lebih baik, yang berkenan di hati Tuhan. Perbuatan manusia selalu ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Namun, tidak akan pernah bisa merubah ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah Tuhan tetapkan, akan terjadi. Hanya kita manusia yang seringkali melepaskan berkat. Hanya kita yang seringkali menolak untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 9-11, "Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah,
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, dalam kehidupan kita saat ini ada banyak masalah, ada banyak tantangan, rintangan, namun dalam segala hal yang kita hadapi, Allah ingin agar kita menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik, yaitu pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang siapa Allah. Yang artinya kita hidup harus berpengalaman dengan Allah dalam hidup kita. Allah akan menguatkan kita oleh kuasa kemuliaan-Nya agar kita dapat tekun dan sabar menanggung segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, baik itu kepahitan, kekecewaan, pengkhianatan, sakit hati, kebencian, dendam, penolakan, diskriminasi, semua yang buruk yang datang dalam hidup kita akan dikuatkan untuk melewati semua itu. Inilah realita dunia yang sudah rusak, tetapi kita punya Allah yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita untuk dapat tetap sabar dan tekun menanggung segala sesuatu. Oleh pertolongan Tuhan, kita pun akan semakin belajar mengenal Allah dengan benar, selain melalui pembelajaran Alkitab, tetapi juga melalui pengalaman hidup kita, bertumbuh bersama Allah. Terus berpengharapan di dalam Allah, terus percaya pada kemahakuasaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.